Assalamualaikum, semoga tetap semangat dan ceria. Temuan keempat ini tujuan pembelajarannya siswa mampu menggambar grafik fungsi dengan benar. Apakah diagram panah di atas termasuk relasi atau fungsi? Menjawab pertanyaan di atas yaitu, apakah diagram panah tersebut merupakan relasi atau fungsi? Oke, kita bahas ya di hari ini. Oke, kita lihat di diagram panah di atas, kita dapat mendeskripsikan. Yang pertama, pada diagram panah tersebut terlihat jelas bahwa daerah domainnya itu terletak pada himpunan A, di mana anggota himpunannya A yaitu 1, 2, 3, 4. Dan untuk kodomennya itu di himpunan B, yaitu anggotanya 1, 4, 9, 12, sama 16. Itu merupakan kodomennya. Nah, kalau kita dapat mengatakan seperti apa sih relasi? Relasi itu kalau semisal antara A sama B itu ada aturan hubungannya. Dan dilihat dari himpunan A sama himpunan B, aturan relasinya yaitu akar dari. Oke, kita lihat dari angka 1. Angka 1 berpasangan dengan angka 1. Kalau 1 diakarkan, dia hasilnya 1. Kalau dikuadratkan, 1 dikuadratkan, dia juga hasilnya 1. Tapi aturan relasi ini harus digunakan untuk semua anggota, tidak hanya satu anggota. Oke, kita lihat lagi ke bawahnya. Di himpunan, di anggota kedua, yaitu berpasangan dengan 4. Nah, ya kan, kalau 2. Nah, 2 ini merupakan akar dari 4. Nggak mungkin kalau kuadrat dari. Kalau semisal kuadrat dari, berarti dia harus 4 kuadrat dari 2. Tapi ini 2 ke 4, jadi 2 akar dari 4. Dan seterusnya. Nah, apakah penyajian data dari relasi ini? Penyajian data pada pertemuan kedua sudah saya jelaskan bahwa relasi dapat disajikan pada 1, diagram panah, kedua diagram kartesius, ketiga yaitu pasangan berurutan. Nah, pada pasangan berurutan ini bisa dijadikan sebagai proses penyajian fungsi di mana fungsi tersebut dapat disajikan dengan grafik ini. Jadi pasangan berurutan ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan grafik atau sebagai penyajian fungsi. Nah, kita akan bahas kenapa kok relasi ini bisa menjadi fungsi. Kita lihat karena fungsi merupakan jenis relasi. Kenapa jenis relasi? Karena fungsi itu merupakan bagian dari relasi. Semisal relasi bisa dijadikan fungsi, tapi fungsi tidak bisa dijadikan relasi, tidak bisa dikatakan relasi. Jadi tidak bisa keterbalikan. Kenapa? Karena fungsi di daerah domain harus memiliki tepat satu pasangan di daerah kodomain. Hanya satu. Jadi di daerah domain itu tidak boleh selingkuh. Dia hanya memilih satu pasangan tepat di kodomain. Tapi semisal lawan anggota, semisal saya punya yang tadi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 kan dia tepat satu pasangan dengan di kodomennya. Tapi kalau semisal 1 sama 2 ini memiliki pasangan yang sama di kodomen, itu diperbolehkan karena masing-masing di daerah kodomen hanya memiliki pasang 1. Jadi di daerah kodomen boleh dipilih 2 atau bisa dipilih 2 untuk anggota di daerah domain. Oke. Untuk penyajian grafik fungsi, itu yang pertama yaitu diagram panah seperti di relasi yang tadi depan. Yang kedua yaitu pasangan berurutan, persis juga sama dengan di depan. Dan ketiga yaitu tabel, dan keempat yaitu grafik fungsi. Nah, tabel ini bisa digunakan sebagai proses mempermudah mengelompokkan titik koordinat kartesius dalam membuat grafik fungsi. Karena titik koordinat kartesius sangat dimanfaatkan pada grafik fungsi. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita misalkan himpunan A di daerah atau himpunan A atau daerah domain, kita misalkan sebagai X.
dan X-nya yang sama dengan 1,2,3,4. Dan untuk fx ini sebagai proses pencarian nilai Y, atau nilai X itu dimasukkan ke aturan fx, yang dimana kalau tadi relasinya akar dari, tapi kita perhatikan dulu, karena 1 itu harus 1 dan 2 harus 4, jadi karena di daerah domain itu merupakan pemisahan dari anggota X, jadi untuk aturan fx-nya saya buat X pangkat 2. Kenapa? Karena X-nya itu harus nilai dari daerah domain semua. Jadi kalau dimasukkan di aturan fx itu akan menghasilkan pasangan atau daerah hasilnya, yaitu Y, berupa Y, titik Y. Jadi untuk daerah ringnya itu kurung kurawa X, fx. Jadi nilai X, fx. Fx ini sendiri merupakan nilai dari Y. Jadi yang pertama di tabel, untuk yang pertama itu di kolom pertama saya namai X. Untuk mempermudah ya, X-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Dan selanjutnya yaitu fx dengan aturannya yaitu X pangkat 2. Kemudian yang selanjutnya untuk pasangan titik koordinatnya yaitu X, fx. Yang pertama, bagaimana cara untuk memasukkan di fx-nya? Oke, perhatikan di kolom baris kedua, kolom pertama itu ada angka 1. Angka 1 ini merupakan anggota dari daerah domain. Kita masukkan ke aturan fx yaitu X pangkat 2. Jadi X kita ganti dengan 1 dipangkatkan 2, itu hasilnya 1. Jadi nilai dari fx atau nilai dari Y itu merupakan 1. Jadi 1,1. Kita sudah mendapatkan titik koordinat 1. Yang kedua yaitu kita ganti nilainya dengan 2. Jadi 2 pangkat 2, jadi 4. Dan menghasilkan lagi titik koordinat kedua yaitu 2,4. Dan yang ketiga yaitu nilai 3 di daerah X, kemudian kita masukkan ke fx, akan menghasilkan 3 pangkat 2 yang sama dengan 9. Kita dapat titik ketiga yaitu 3,9. Kemudian keempat yaitu X-nya sama dengan 4, kita masukkan ke fx, 4 pangkat 2 yaitu 16. Kita dapat nilai titik keempat yaitu 4,16. Pertama-tama, gambarlah sumbu X dan sumbu Y. Dan bidang ini namanya bidang sistem koordinat kartesius. Yang mendatar ini sumbu X dan yang tegak adalah sumbu Y. Kemudian gambar titiknya, yang pertama titik 1,1, kemudian 2,4. Setelah itu 3,9, karena gambarnya kecil saya input di sini 3,9. Kemudian 4,16. Oke. Nah, karena 4,16-nya tidak bisa dilihat, kita bisa memperkecilkan. Kita hubungkan ke 4 titik tersebut. Kalau kalian di kertas pasti menggunakan pensil, karena saya di laptop. Jadi harus berhati-hati dari A kemudian ke B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.